Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Bagaimana Allah mengajarkan manusia melalui kalamnya? Kita merenungkan kembali dan melihat kebenarannya dengan hati yang jujur. Jangan kita membuat apologi untuk menghindar dari kebenaran yang nyata atas perbuatan Allah. Terkadang kita banyak terjebak oleh istilah-istilah yang membingungkan dan menjauhkan kita dari kegiatan Allah yang langsung bisa kita rasakan. Kebingungan kita bertambah tatkala ilmuwan-ilmuwan ateis mereka mengatakan bahwa semua kejadian alam ini bisa bergerak dengan sendirinya atau biasa disebut dengan natural. Namun Al-Quran secara tegas membantah pendapat kaum ateis tersebut bahwa Allah lah yang mengatur semuanya ini. Bila kita perhatikan bahwa makhluk yang tidak memiliki akal sekalipun seperti binatang, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk bersiasat. Bahkan sebagian memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa. Bagaimana mereka mendapatkan kecerdasan tersebut? Apakah mereka bisa dengan sendirinya? Dari sini saja, bila kita mau mentafakuri, maka kita akan menemukan jawabannya. Secara tidak langsung, ada satu kuasa yang membimbing mereka. Sama halnya seperti kita. Awalnya kita tidak tahu, kemudian menjadi tahu. Karena pada hakikatnya, Allah lah yang bertutur kata kepada semua makhluk-makhluknya. Allah yang memberikan wahyu kepada para nabi, yang memberikan ilham kepada seluruh makhluknya. Jadi pada dasarnya semua makhluk telah mengikuti kehendak ilahi dan perintah ilahi, baik mereka dengan rela ataupun tidak rela. Allah membuat hukum-hukumnya yang harus diikuti oleh semua makhluknya. Hal ini bisa kita rasakan dalam renungan yang hening. Kita bisa perhatikan keluar masuknya nafas kita, kedipan mata, degup jantung yang bergerak mengalirkan darah sambil mengirimkan nutrisi, menggantikan sel-sel yang hilang. Indahnya penglihatan memandang alam. Suara debur ombak menggema menembus anak telinga kita, dan lidah merasakan lezatnya buah-buahan dan biji-bijian. Alangkah indahnya semuanya ini. Kita hanya bisa merasakan dan menyaksikan. Tidak sedikit pun kita ikut andil dalam membuat rasa semua ini. Rasakan dengan penuh hikmah bahwa kita sebenarnya hanya diam terpaku dalam kesibukan Allah, af'alullah. Allah yang menggerakkan semuanya. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah memberi kepada kamu pendengaran dan penglihatan, serta pikiran dan perasaan, supaya kamu bersyukur. Surat An-Nahl ayat 78. Silakan kalian mengikuti perintahku dengan suka hati ataupun terpaksa. Jawab mereka, kami mengikuti dengan suka hati. Surat Al-Fussilat ayat 11. Jadi Allah mengajarkan manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Allah lah yang menuntun manusia, memberikan inspirasi dan juga ilham.
Tubuhnya patuh mengikuti perintah Tuhannya tanpa terkecuali. Sunatullah itu berlaku kepada alam semesta, baik itu yang mikro maupun yang makro. Dalam hal ini, Syekh Imam An-Nafiri, beliau berkata, Tuhanku bertutur kata kepadaku, demi keimanan bahwa sumber segala hakikat dan sumber segala pengilhaman ialah Allah semata. Saudaraku, sang sejati, keadaan ini dapat kita capai dengan mengikuti perintah Allah untuk berintizar pada alam semesta, agar kita dapat melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaannya yang maha mutlak. Bila kembali kepada diri kita, itu pun terdapat suatu kesadaran, sesuatu yang tidak dapat dikembalikan pada proses kimiawi ataupun fisis yang kita ketahui. Dapat kita lihat dalam surat Al-Hijr ayat 28 sampai 29. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam. Maka apabila aku telah meniupkan kepadanya ruhku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Dia yang mengajarkan jiwa manusia melalui kalamnya, baik tentang jalan kebajikan maupun jalan keburukan, di mana keburukan dan kebajikan hampir tidak bisa dibedakan dalam penggunaannya. Jadi jelas bahwa Allah telah menurunkan ilmu kepada manusia melalui jiwanya. Namun manusialah yang akan menentukan ilmu tersebut akan ia arahkan kemana, apakah jalan kebajikan ataukah jalan keburukan. Maka beruntunglah bagi manusia yang membersihkan jiwanya, sebab ia akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan sebaliknya, sungguh sangat merugi bagi orang yang mengotori jiwanya, sebab ia akan mendapatkan jalan kemudahan untuk berbuat kejahatan. Allah lah yang berbicara dan memerintahkan kepada ruh manusia melalui ilhamnya. Lantas mengapa kita takut mengatakan, saya berguru kepada Allah dalam segala hal? Karena dialah yang maha mengetahui akan segala sesuatu yang nyata maupun yang gaib. Syekh Ar-Rifai di dalam kitab Jalan Ruhani oleh Syekh Said Khawa halaman 73, di situ disebutkan bahwa sebenarnya tujuan akhir para ulama dan para sufi adalah satu. Jadi selama tujuan dan niat hatimu hanya kepada Allah, jangan pernah takut kepada hal apapun, karena kata Nabi, semua tergantung dari niatmu. Hidayah adalah pengalaman pribadi dan juga merupakan tuntunan dan tarikan ruhani. Kepada jiwa seperti itulah cahaya Allah akan memberikan karunia kekhusyuan dan juga keimanan yang dalam. Pengalaman-pengalaman itu berupa keadaan yang mesti didapat secara rasa. Pengalaman-pengalaman tersebut akan menjadi pemicu bagi yang merasakan sebagai penguat keimanannya kepada Allah semata. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.